Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini dengan tema hal mengampuni. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Daniel 3 ayat 25, dilanjutkan ayat 34 sampai dengan 43, dan Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kalau ada pertanyaan saudara, apa yang sulit dilakukan di dunia ini? Ya, pastilah banyak orang yang mengatakan mengampuni. Kenapa? Karena kita telah tersakiti yang cukup mendalam dan sulit melupakan. Hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, Petrus mengajak kita semua di dalam masa olah batin, di masa prapaskah ini dengan suatu perenungan yang sangat mendalam. Dia bertanya kepada Yesus, katanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Matius 18 ayat 21. Kalau kita sering berpendapat bahwa mengampuni cukup sekali saja, jika masih kita tinggalkan, tapi tidak dengan pemikiran Petrus, saudara. Karena Petrus mengikuti budaya Yahudi. Menurut ukuran orang Yahudi, semua orang Yahudi diajarkan untuk mengampuni sebanyak sekali, 2 kali, dan 3 kali. Tetapi setelah itu dia sudah tak layak lagi untuk diberikan pengampunan. Petrus sewaktu bertanya kepada Yesus itu, dia sudah melipat gandakan ukuran standar yang berlaku pada waktu itu, saudara. Plus tambahan bonus 1 kali lagi. Tetapi apa jawab Yesus? Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Matius 18 ayat 22. Saudaraku yang terkasih, bisakah kita menghitung jumlah yang diajukan Yesus? Secara matematika kita akan menghitung dalam waktu beberapa detik. Tapi dapatkah kita menghitung mulai dari 1 sampai 490? Saya sendiri, saudara-saudara, merasakan untuk menghitung baru saja sampai ratusan, rasanya capek sekali, lelah. Tapi di sini Yesus tidak sedang berbicara tentang masalah jumlah berapa kali banyaknya, saudara. Melainkan kamu harus mengampuni dengan tidak terbatas. Sediakanlah selalu pengampunan untuk dia. Untuk itu, Yesus memberi perumpamaan yang sangat jelas. Kita melihat betapa jahatnya hamba yang berhutang pada tuannya yang sebesar 10.000 talenta. Tetapi oleh kemurahan hati tuannya, melihat dia memohon ampunan, maka hutangnya dilunasi. Tapi apa yang dilakukan oleh hamba ini? Justru dia memenjarakan orang bawahannya yang berhutang kepadanya yang hanya sebesar 100 dinar. Jumlah yang lebih sedikit daripada hutang hamba ini kepada tuannya. Apa yang terjadi, saudara? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Matius 18 ayat 34. Saudaraku yang terkasih, hamba yang diceritakan dalam Injil hari ini yang berhutang 10.000 talenta adalah diri kita, saudara. Ingat, saudara, itu adalah diri kita. Berapa besar dosa kita, pelanggaran kita di hadapan Tuhan Yesus. Tapi oleh tergerak oleh belas kasih dan kemurahan hatinya, kita dibebaskan, kita diampuni. Mengapa kesalahan saudara kita yang tak sebanding dengan kesalahan kita terhadap Yesus, kita tak mau mengampuninya, saudara? Kata Yesus,
maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Matius 18 ayat 35. Saudaraku yang terkasih, renungan hari ini di masa Prapaskah, masa olah batin, mau mengajak kita semua untuk meneliti batin kita. Sudah sejauh mana pengampunan kita terhadap saudara kita? Apapun yang diperbuat oleh saudara kita sehingga kita tersakiti, kita tetap mengampuninya, saudara. Mengampuni dengan penuh ketulusan, tidak mengingat-ingat akan kesalahannya lagi. Hari ini, ayo kita periksa, saudara. Kita catat siapa yang telah menyakiti kita, yang sulit kita ampuni, yang sulit kita maafkan. Kita catat, saudara, satu persatu. Bawa dalam doa. Sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, saya mau memaafkan mereka. Saya mau mengampuni dia. Ampunilah dia juga ya Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Ayat 35, saudara-saudara, ingat di dalam Injil hari ini. Yesus mau menggambarkan apa jadinya bila seseorang memilih untuk tidak mengampuni. Dia akan selalu dihantui oleh pikiran-pikiran yang menyiksa, merasa selalu menderita, kegelisahan yang selalu menyakiti diri sendiri. Itulah algojonya. Mari kita mau mengampuni satu dengan yang lain. Kasih Yesus bersama Roh Kudus selalu mengampuni kita, kalau kita pun mengampuni orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleihim.